Halo semuanya, bertemu lagi pada hari ini dengan saya pada program Sami Sanov 1 Minggu 1 Inovasi berupa diklat online pembuatan video scribe. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Susanti Purwaningtyas Kinase. Saya adalah salah satu pengajar teori kejuruan teknik kimia di SMK Negeri 7 Malang. Dan pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran analisis kimia instrumen, terutama pada materi penggolongan kromatografi. Tahukah kalian, apakah yang dimaksud dengan kromatografi itu? Ya, kromatografi adalah salah satu metode pemisahan suatu sampel dalam campuran yang prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan distribusi dalam fase diam dan fase geraknya. Dan sejarah kromatografi adalah seperti berikut, di mana pertama kali kromatografi ditemukan oleh Michael T. Sweet pada tahun 1906. Ia mencoba memisahkan pigmen-pigmen dari daun dengan menggunakan suatu kolom yang berisi kapur atau CaCO3 dengan pelarut petroleum ether. Komponen utama dalam kromatografi ada dua macam komponen, yaitu yang pertama adalah fase diam atau stationary fase, di mana fase diam ini dapat berupa zat cair atau zat padat. Dan komponen yang kedua adalah fase gerak atau mobile fase, di mana mobile fase ini dapat berupa zat cair atau gas. Kemudian berikut ini kita belajar tentang penggolongan kromatografi yang dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah penggolongan kromatografi berdasarkan fase diam dan fase geraknya. Ada 4 macam kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi cair-cair atau KCC, di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya cair. Dan yang kedua adalah kromatografi cair padat, di mana fase geraknya adalah cair dan fase diamnya padat. Yang ketiga adalah kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Yang kedua adalah penggolongan kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahannya. Ada 4 macam kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi partisi, di mana di sini untuk yang fase diamnya adalah cair. Contohnya adalah kromatografi kertas. Dan yang kedua adalah kromatografi adsorpsi. Di sini untuk yang fase diamnya padatan, contohnya adalah kromatografi lapis tipis. Dan yang ketiga adalah kromatografi penukar ion. Yang keempat adalah kromatografi eksklusi, di mana di sini berdasarkan ukuran molekul. Dan yang ketiga adalah penggolongan kromatografi berdasarkan pengembangan sampel. Ada 4 macam kromatografi berdasarkan pengembangan sampel. Yang pertama adalah kromatografi elusi, di mana proses pemisahan terjadi karena molekul komponen didorong melalui kolom oleh penambahan pelarut sebagai fase geraknya. Ini adalah kromatografi yang sering digunakan. Dan yang kedua adalah kromatografi analisis frontal, di mana fase gerak dialirkan terus-menerus terhadap fase diam dalam kolom. Dan yang ketiga adalah kromatografi pergeseran, di mana fase gerak aktif yang akan mendesak molekul yang terikat kurang kuat. Dan yang keempat adalah kromatografi elusi gradien, di mana fase geraknya dibuat bervariasi pH ataupun komposisinya. Demikianlah materi penggolongan kromatografi pada hari ini. Apabila ada hal yang ditanyakan, bisa kita diskusikan dalam grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.